Kenapa Steven? Simpel, akurat, aplikatif. Takbir. Panitia, guru saya mengajarkan kita harus sibuk waktu menunggu. Ya, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya walaupun saya nggak dengar, saya yakin Anda semua menjawab. Baik, bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak sepandai Ustadz kalau berkhutbah, tetapi saya tahu syaratnya. Agar forum itu diridhoi, agar forum itu katanya kalau dirahmati Allah, setidaknya ada pujian pada Allah dan ada salawat atas Nabi. Saya sudah menulis syarat itu ya. Kalau itu tidak ada, katanya forumnya kayak forum anjing katanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pastikan kalau Anda memulai sebuah pembelajaran ataupun pengarahan, ada pujian dan salawat atas Nabi ya, agar forum kita menjadi forum yang baik. Baik, sudah bisa share? Oke, sudah bisa. Saya akan share ya. Ini materi kita ya. Workshop Steven level 1, penyelenggaranya cabang Kota Serang. Ya, dan saya menamakannya adalah komunitasnya Rumah Steven Banten. Jadi kita adalah find the true you. Jadi bagaimana menemukan Anda yang sejatinya ya. Baik, ini apa, saya panitia kok nggak ngelihat ini ya tampilan teman-teman ya. Oke, nanti gampang istirahat aja ya, kita bisa ininya. Tapi sebenarnya saya ingin, kenapa saya harus lihat wajah? Karena saya ingin berkenalan dengan teman-teman semua yang dikenal. Ini baik, nama saya ini lengkapnya Nazarudin. Di bawahnya itu ada inkubator partnership. Itu kalau bahasa umumnya adalah disebut personal branding. Kalau di TV namanya bintang terang. Artinya di langit banyak bintang, tapi ada satu yang terang, yang milik kita. Ya, namanya Messi itu olahraganya dia bukan hanya bisa bola, mungkin dia bisa tenis meja, bisa tenis, bisa yang lainnya, tapi bintang terangnya bola. Ya, nah saya juga sama. Saya bisa melakukan yang lain-lain, tetapi saya memilih bintang terang saya adalah menginkubasi orang yang ujungnya menjadi partner bisnis saya. Maka profesi saya, nanti kita akan belajar profesi dan pekerjaan, adalah sebenarnya investor, profesi saya. Tapi pekerjaan saya adalah seorang trainer ASN. Saya seorang PNS, namanya Widya Suara di BPSDMD Profesi Banten. Lalu saya pun mendirikan komunitas Rumah Steven Banten sebagai ownernya. Kenapa saya dirikan? Karena saya merasa gue banget dengan Steven. Jadi SMA saya IPA, kuliah saya IPA, tapi kerja pertama saya adalah di koran sebagai pemasaran koran, di koran lokal tahun 1998 di Radar Bogor. Dan itu pun sebenarnya nggak sengaja saya mau ngelamar, cuman saya mau main ke teman saya, mau nyari pulang usaha setelah lulus. Ketemu konsultan Jawa Pos namanya Pak Pri. Ngobrol sama saya, langsung dia, udah kamu aja jadi manajer koran di sini katanya. Manajer apaan Pak? Pemasaran. Saya nggak ngerti Pak, saya orang IPA, saya nggak ngerti pemasaran koran. Enggak, saya sudah belasan tahun menangani koran dan saya lihat orang kayak Anda itu pasti bisa katanya. Akhirnya dipaksa-paksa, akhirnya saya menerima. Nah, ketika saya menerima, saya belum tahu Steven kan, saya tahu Steven 2011. Saya itu berpikirnya ketika dapat tugas itu bukan berpikir bagaimana caranya masarin koran, bukan cari-cari yang lain, tapi carinya apa? Siapa kira-kira orang yang bisa bantu saya mensukseskan saya jualan koran? Saya identifikasi, akhirnya kesimpulan saya nggak ada lagi kecuali adalah agen dan pengecer koran. Akhirnya saya dekati mereka, saya undang mereka, saya ajak bicara mereka bagaimana memasarkan koran dengan baik. Lalu akhirnya ada kesimpulan koran baru itu mereka enggan menjualnya. Kenapa? Belum tentu laku. Jadi mereka nunggu yang nanya, ya, pada malas bawanya para pengecernya. Saya bilang ini persoalan besar nih. Akhirnya saya buat rapat dengan mereka dan saya punya pikiran bagaimana caranya memanusiakan mereka. Karena ada unik nih dagang koran itu, ya biasanya yang lain selaras kan. Kalau pedagang kosmetik kan orang-orang anak-anak wanita-wanita cantik ya, dan yang paham kecantikan.
Nah kalau pedagang koran itu produk intelektual yang dagangnya non intelektual, nggak ngerti apa-apa. Bahkan dia mungkin wawasannya pun ya nggak berkembang, mungkin ya beberapa di antaranya. Nah karena itu saya berpikir bagaimana cara memanusiakan mereka. Saya tanyain mereka satu-satu, para agennya, para pentolannya, Mang, karena di Bogor ya bahasa Sunda ya. Ya kalau bahasa Sunda gini, Mang, udah seberapa tahun dagang koran? Berapa tahun dagang koran? Ada yang bilang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Saya tanya ke mereka, pernah nggak dimuat di koran, diwawancara dan dimuat cerita suksesnya? Mereka bilang, belum pernah Pak. Gimana kalau saya muat di koran saya? Saya bilang, wah kami semangat dagang korannya. Itulah yang membuat koran saya tangani 3 bulan, dari oplahnya 2.000, alhamdulillah 3 bulan kemudian meledak jadi 30.000. Dan saya dulu bingung juga kenapa saya bisa. 2011 di tes TV baru saya paham. Oh, pantas saya bisa sukses mengembangkan koran. Karena caranya cara feeling. Yaitu cara feeling adalah bagaimana dia bisa membangun kerjasama dengan orang. Jadi pertanyaannya kalau ada persoalan bukan mengapa, bukan apa, bukan bagaimana, tapi siapa ya yang bisa bantu saya. Dan itulah karakter orang feeling. Saya bilang, waduh keren banget nih Mas Steven. Ya, saya dapat penjelasan dari direkturnya waktu itu Pak Nanang. Mungkin di sini ada yang tes dengan Pak Nanang. Di SMA 1 Serang. Sebetulnya undangannya buat istri saya. Tapi karena saya baca suratnya dan surat itu ngomong-ngomong mesin kecerdasan, dan alhamdulillah saya sudah baca buku Kubik ini nih, yang tempo dulu, yang masih tahun 2006. Di sana juga ngomong mesin kecerdasan, tapi masih STIP, ya, masih sensing, thinking, intuitive, feeling. Saya bilang, ini ngomong-ngomong mesin kecerdasan yang dibahas di Kubik itu ya? Kata panitia, iya, boleh nggak saya ikut? Ya, akhirnya saya dibolehkan ikut, walaupun saya nggak diundang. Nah, di sana kebongkar bahwa, saya feeling. Dan saya dari sana berkomitmen akan saya pelajari, bukan saya hanya pelajari, akan saya sebarkan setiap orang karena ini penting banget. Karena ini bisa menghilangkan biaya kebodohan. Tidak kayak saya, SMA 3 tahun IPA, kuliah saya bahkan 8 tahun, karena 3 tahun diantaranya cuti, IPA juga, ya karena sudah mulai mentok saya semester 3. Merasa tidak bermakna belajar. Ini belajar apaan sih, gak bermakna amat gitu loh. Karena memang otak saya bukan otak IPA ternyata, ya. Jadi segitu banyaknya waktu yang terbuang, ternyata ilmunya gak ada yang saya pakai. Jadi walaupun saya dari IPA, ilmu IPA-nya cuma satu yang saya paham dan saya praktekkan, yang lain lupa. Yaitu ilmu tentang reproduksi. Ya, yang lain lupa. Buktinya apa? Buktinya istri saya 4 anaknya. Bukan istrinya, anaknya, Ustaz. Ya. Karena itu saya berkomitmen, pokoknya Steve ini adalah menjadi dalam tanda petik jihad saya. Alasan saya masuk surga, ya. Jadi Steve ini alasan saya masuk surga. Jadi kalau orang nanya, "Ya wahai Naja, kenapa aku harus masuk engkau ke surga?" Saya bilang, bukankah saya sudah menginspirasi jutaan orang untuk tahu Steven, dan mereka akhirnya menjalani hidupnya dengan enteng, dan akhirnya mereka sukses dan mulia. Nah, akhirnya Allah, ya, aku sudah tahu, dan banyak engkau yang sudah inspirasi dan hidupnya sukses mulia, maka silakan engkau masuk surga, pilih yang mana aja. Saya maunya begitu ya, gara-gara ini. Lalu saya pun masuk anggota komunitas sukses mulia. Kenapa? Karena saya paham saya orang feeling. Orang feeling itu salah satunya adalah dia mudah terbawa oleh lingkungan. Daripada saya terbawa oleh lingkungan yang asal, maka saya masuklah ke lingkungan yang mendesain saya ke arah yang sama. Karena sukses mulia, peradaban sukses mulia dengan Steven itu adalah memang satu, ya. Steven toolsnya, alatnya, sukses mulia adalah visinya. Ya, bagaimana kita menciptakan kehidupan yang sukses sekaligus mulia. Bukan hanya untuk diri sendiri kesuksesnya, tapi kemuliaannya dibagikan ke orang lain. Maka salamnya kan, apa kabar hari ini? Sukses, mulia kan? Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Itu artinya adalah suksesnya sukses ala Steven. Yaitu orang yang dikatakan sukses adalah memiliki 4 tak yang lebih baik daripada yang lain. Yang 4 tak itu diperoleh dengan core kompetensinya, bukan dengan filosofi kata meloncat. Ya, bagaimana kata meloncat? Jilat atasan, ya, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, baru loncat kan? Bukan kayak itu. Tetapi dengan core kompetensinya, ya. Maka 4 tak, hartanya yang banyak, ya, orang sukses itu ya, tahtanya yang tinggi,
kata atau ilmunya yang banyak atau yang tinggi, dan cinta atau pengaruhnya yang juga memuncak. Jadi harta, tahta, kata, dan cinta yang kita harus raih. Dan setelah kita raih, kita bagikan ke sesama. Agar apa? Agar kita menjadi bahagia. Yang insting itu bahagia kan? Jadi sensing harta, thinking tahta, intuiting kata, feeling cinta, dan insting bahagia. Maka kalau salam ala saya biasanya ditambah Ustaz. Jadi sukses, mulia, wah aku bahagia gitu. Biar lima-limanya ke bawah ya. Siap salam pakai ala saya? Ala kami RSB. Kalau saya tanya apa kabar hari ini? Sukses, mulia, wah aku bahagia gitu. Siap ya? Apa kabar hari ini? Sukses, mulia, wah aku bahagia. Oke, saya tidak main-main. Saya ingin membuktikan bahwa saya memang benar-benar ini akan saya lewat aja karena saya nggak pandang wajahnya. Bahwa saya benar-benar di pintu gue banget. Tahun 2013 saya sudah merumuskan visi saya yang diajarkan oleh Pak Jamil Al-Zaini dengan trainingnya on, dan saya adalah salah satu trainernya karena saya ikut TOT-nya, dan boleh nanti juga ini bisa dibawa di Riau untuk seminar mengenalkan Stephen. Maka saya diminta untuk menyusun visi dunia akhirat. Visi dunia yang saya rumuskan adalah ini. Akhirat. Visi akhirat yang saya rumuskan adalah ini. Jadi kalau membuat visi itu harus dua-duanya, dunia dan akhirat. Kenapa harus membuat visi itu harus dua-duanya dunia dan akhirat? Kenapa? Karena kalau hanya visi tentang dunia saja, ingin kaya raya, ingin menjadi jabatan apa, ingin pintar, nanti belanjanya aneh. Karena nggak punya visi akhirat. Karena saking kaya rayanya, misalnya dia beli jam tangan harga 1 miliar. Padahal jam tangan 1 miliar dengan jam tangan 1 juta waktunya kan sama juga, betul nggak? Kenapa dia begitu? Karena dia tidak memiliki visi akhirat. Kalau orang punya visi akhirat, oh saya pengen masuk surga karena saya dekat dengan anak yatim, maka membuat yayasan yatim piatu. Nah inilah visi akhirat saya. Bersama keluarga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan memeluknya di tempat yang paling terhormat, yaitu surga. Kenapa? Memang yang saya ikut pelatihan ESQ itu yang membuat saya menangis kalau trainernya berkisah tentang Nabi yang berjuang untuk kita, Nabi yang bangun dari nanti ketika dibangkitkan, yang langsung yang memanggil mana umatku, selalu ikut umatnya. Saya selalu ternyuh dengan cerita-cerita Nabi yang luar biasa kasih sayangnya, luar biasa sayang pada umatnya. Mungkin karena saya feeling ya. Jadi kalau ada yang sayang-sayang itu yang lebih luar biasa, itu saya terhanyut dan saya nangis. Ini visi akhirat saya masuk surga, dan alasan saya di dunianya adalah ini: menginspirasi 5 juta orang untuk mengenal diri dan meraih kehidupan terbaik, sukses, mulia, dan 500 diantaranya menjadi kader pemetaan dan pengembangan diri yang berkarakter sukses, mulia. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah calon kader-kader saya yang menjadi 500 diantaranya itu. Bagi yang nanti kita berjodoh, insya Allah akan terus. Anda koordinatornya ada Ustaz Abdul Haq di Riau, dan saya adalah salah satu yang siap menggemblengnya. Bahkan saya menyediakan siap kalau Ustaz sudah menjadwalkan dengan baik, di sana saya bisa dipakai, saya insya Allah bisa minta cuti ke kantor semingguan, saya siap di Riau. Karena ini adalah visi saya. Jadi keadaan apapun perlu dicatat, Bapak Ibu sekalian, saya baru selesai dari corona. Dan bahkan kalau menurut surat dokter, secara administratif saya tetap harus di rumah sebenarnya. Ya, tapi dokter tidak tahu Stephen. Ya, saya tahu Stephen. Obatnya orang feeling adalah ngomong. Ya, maka ketika saya pulang dari rumah sakit, dan itu pun alhamdulillah, ya saya merasa doa saya dikabul. Karena dari mulai hari Senin saya sudah berdoa, ya Allah, saya harus pulang hari Rabu dan disehatkan. Kenapa? Karena hari Sabtunya saya harus isi training, dan itu live. Ya, dan alhamdulillah saya sehat hari Rabu, dan hari Sabtunya singis training, dan Pak Ustadz Abdul Haq sudah menjadwal saya hari ini ya, seminggu kemudian dari saya isi training waktu yang pertama. Alhamdulillah karena saya menggunakan konsep fit, maka saya merasa lebih fit karena saya kegiatan hampir setiap hari. Kalau saya nggak ditelepon orang video call, saya video call. Barusan tadi pagi saya juga di video call sama teman saya dokter dari UMY dari di Jogja ya. Kami sama-sama orang Pandeglang, kita ngomong Pandeglang, ketawa ke TV, dan saya membuat sehat. Jadi ini adalah visi dunia saya,
yang insya Allah ini saya genggam erat dan membuat saya semangat setiap hari mencari orang kader untuk